Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Bahas ular sudah, leptil-leptilan, bahas psikologi udah. Sekarang kita bahas kecantikan nih pemirsa. Di mana ada sejumlah public figure yang ramai-ramai melakukan perawatan kecantikan untuk menjaga kulit wajah mereka, terutama skin barrier. Perawatan kulit tersebut adalah Milky-Bium dan dilakukan di Klinik Dermapro Jakarta. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menjaga kulit wajah kita agar tetap segar dan bersinar. Salah satunya dengan perawatan Milky-Bium yang merupakan level tertinggi booster untuk kulit wajah. Dalam menjaga kesehatan kulit tidak bisa dipisahkan dari kesehatan lapisan terluar kulit atau yang biasa dikenal dengan skin barrier. Dan pemirsa, untuk hal ini Klinik Dermapro Jakarta menawarkan perawatan untuk memperbaiki kerusakan skin barrier. Karena lapisan kulit terluar tersebut rentan terhadap sejumlah faktor eksternal yang seringkali menyebabkan kerusakan skin barrier kita. Jadi pemirsa, salah satu aspek terpenting dalam perawatan kulit yaitu skin barrier, yakni lapisan kulit terluar yang berfungsi untuk menjaga kesehatan dan juga kecantikan kulit kita. Namun banyak dari kita yang tidak menyadari betapa rentannya lapisan ini terhadap berbagai faktor eksternal. Lantas apa penyebab kerusakan skin barrier? Serta treatment kecantikan seperti apa yang mampu menjaga dan memperbaiki skin barrier? Kita akan bahas langsung bersama dengan ahlinya, sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia kali ini, dokter dari Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta, Dr. Ellen. Selamat pagi, dokter. Pagi, Jason. Terima kasih dokter telah bergabung karena banyak sekali ini request mungkin banyak netizen yang kayaknya makin kesini tren kecantikan itu kan semakin meningkat ya. Betul. Awareness masyarakat soal kesehatan kulit itu juga meningkat. Berbicara spesifik soal skin barrier. Skin barrier itu apa sih dok? Dan cara perawatannya itu sebenarnya menjaganya seperti apa? Oke, jadi skin barrier itu sering disebut ya. Pasti orang jadi makin pengen tahu apakah semua treatment itu harus skin barriernya dulu. Jadi dilihat dulu kalau memang skin barriernya kurang sehat, kita sehatkan. Tapi kalau skin barriernya tidak ada masalah, berarti kita treatmentnya bisa ke yang lain gitu ya. Nah, skin barrier itu sendiri adalah lapisan terluar dari kulit kita yang paling di permukaan gitu. Jadi dia fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan dan juga keutuhan kulit kita. Biar yang dari luar nggak gampang masuk ke dalam, yang dari dalam nggak gampang keluar. Contohnya apa yang dari luar biar nggak masuk ke dalam? Mencegah masuknya patogen seperti apa? Itu virus, bakteri maupun jamur. Kemudian mencegah masuknya paparan radikal bebas, entah itu dari polusi atau dari sinar UV dan juga dari zat kimia. Kemudian yang dalam biar nggak keluar itu adalah biar nggak banyak penguapan air dari pori-pori kulit kita sehingga dia berperan untuk menjaga kelembapan. Makanya kalau kulit terasa kering akan lebih mudah iritasi seperti itu. Jadi kalau dianalogikan skin barrier itu seperti batu bata yang disusun dengan rapi dan ada yang menempelkannya antar batu bata itu adalah semen itu. Nah, semen itu adalah lapisan lipid yang ada di permukaan kulit kita. That's why nggak boleh terlalu kering itu kulit seperti itu. Itu kayak penjaga kulit kita gitu ya dokter? Ya, jadi kayak garda terdepan. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya garda terdepan kulit kita ini rusak atau misalnya lagi dalam keadaan tidak sehat, itu bisa dikenali ciri-cirinya kayak gimana tuh biasanya dok? Tanda-tandanya? Paling awal biasanya kulit terasa lebih kering. Jadi kayak kalau di wajah kayak ketat gitu ya. Terus habis itu juga kasar. Kalau misalnya kegesek ada putih, garis putih ada bersisik gitu. Nah, itu coba kita tes. Coba kita tes. Nah, kalau kayak gini udah tuh mulai agak kering karena mungkin di dalam AC ya. Jadi indoor juga bisa bikin kulit jadi lebih kering gitu. Jadi harus pakai pelembab seperti itu. Pertamanya kering dulu, lama-lama dia jadi gampang gatal. Terus gampang iritasi, gampang merah. Terus abis itu beruntusan. Kalau di wajah lama-lama bisa jadi jerawat karena tadi masuk patogen itu jadi infeksi gitu. Oh, kita baru sadar ya, baru aware ternyata dari skin barrier yang tidak kita jaga bahkan bisa menimbulkan efek-efek tadi sampai dengan jerawat dan segala macam begitu ya dokter ya. Tapi ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup yang memang ini bisa membantu menjaga kesehatan skin barrier kita nih dokter? Sebenarnya ini healthy lifestyle pasti udah klise, udah sering dengar orang ya pasti ya. Tapi itu adalah penting. Pertama, minum air putih harus lebih dari 2 liter per hari. Kemudian pola tidur 7-9 jam per hari. Manajemen stres, karena stres itu adalah menyebabkan radikal bebas endogen di dalam badan kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah pola makan. Banyakin makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Semua yang warna-warni, sayur dan buah itu. Kalau nggak yakin kayaknya konsumsi makanan yang warna-warni itunya kurang, bisa ditambah dengan suplemen yang mengandung antioksidan. Karena antioksidan itu adalah penangkal radikal bebas.
bebas. Kalau kayaknya suplemen suplemen bisa per oral atau lewat mulut atau disuntik misalnya lewat infus kayak gitu ya, bisa infus antioksidan maupun infus anti-aging. Kalau dirasa sepertinya kurang atau aku dilakukan tapi kok masih kurang lembab, bisa dibantu dengan treatment khusus yang memang dipersonalisasi yang sesuai dengan jenis kulit kamu gitu. Berbicara soal tadi ada suplemen oral, kemudian ada juga yang kemudian menempuh misalnya alternatif suntik dan segala macam. Itu tuh sebenarnya aman nggak sih dok untuk kesehatan kita? Karena kan suplemen kan mungkin banyak orang mengaitkannya itu tambahan gitu kan. Nah itu sebenarnya dari segi keamanannya itu seperti apa dokter? Selama dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter tidak ada masalah gitu. Dan kalau kita tidak konsumsi apapun aja kita harus minum 2 liter sehari. Jadi kalau kita konsumsi sesuatu tambahan harus dilebihkan lagi gitu. Konsumsi airnya lebih banyak lagi biar juga dia tadi kan lebih lembab ya kulitnya gitu. Jadi biar nggak gampang kering seperti itu. Juga menggunakan skincare yang sesuai sama jenis kulit. Kadang orang suka misalnya pakai facial wash. Paling simple kan adalah facial wash, moisturizer, sama sunscreen dan itu wajib ya. Saya mau kulit bersih banget tapi cuci muka tuh sampai keset gitu. Nah itu padahal bikin kering justru. Justru nggak direkomendasiin kayak gitu? Iya justru yang bagus yang kalau cuci muka masih ada licin-licin. Nah kayak gitu justru sebenarnya lebih bagus karena tidak mengangkat secara keseluruhan lapisan lipid yang ada di permukaan kulit kita gitu. Baru dapat ilmu baru lagi nih. Jadi kalau misalnya cuci mukanya terlalu keset gitu ya, itu malah nggak terlalu bagus tuh ya dok sebenarnya? Iya kecuali apalagi kalau kulitnya udah kering gitu. Kecuali kalau memang dia oily banget gitu. Jadi harus sesuai sama jenis kulitnya. Ya. Ini berbicara lagi soal skincare. Sebenarnya skincare yang direkomendasikan untuk orang-orang supaya bisa menjaga skin barrier-nya nih apa dokter? Karena kan tipikal kulit orang kan beda-beda. Ada yang berminyak, tadi ada yang kering dan semacamnya. Betul. Jadi paling basic itu facial wash. Perhatikan pH-nya antara 4,5 sampai 5 biar sesuai sama pH kulit. Jadi nggak terlalu keset gitu ya. Kemudian jangan over eksfoliasi. Kadang orang pakai scrub setiap hari gitu ya. Nah itu juga jangan. Jadi tergantung sama sel kulit matinya. Baiknya memang konsultasi terlebih dahulu biar tahu kebutuhan eksfoliasinya berapa lama sekali sih gitu ya. Kemudian moisturizer yang mengandung misalnya ceramide, niacinamide, hyaluronic acid, glycerin, ada banyak yang ada di pasaran ya. Kemudian sunscreen itu wajib banget juga gitu. Sunscreen nggak cuma sekali pakai, nggak perlu yang SPF-nya 1000 sekali pakai bilangnya ya. Kalau untuk daerah perkotaan gitu menurut jurnal SPF 30 udah cukup. Tapi pengulangan reapply setiap 3 sampai 4 jam. Gitu. Dan selama di luar masih ada sinar matahari walaupun kita dalam ruangan tetap pakai. Tetap pakai ya. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa di dalam ruangan kita tidak perlu menggunakan sunscreen. Kadang di luar tapi lagi mendung kok dok gitu. Tetap pakai. Tetap gitu. pakai ya. Karena tetap ada radian-radian yang kemudian bisa terpancar ke kulit kita dari yang tidak gadget, terlindungi. dari lampu kan juga. Itu juga bahaya ya. Betul. Tapi dokter tidak hanya menjaga kesehatan kulit dari dalam begitu dan menggunakan skincare, ada juga perawatan-perawatan yang mungkin bisa direkomendasikan. Kira-kira perawatannya apa untuk menjaga skin barrier kita akan kita bahas. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi ke Dr. Ellen. Udahlah istirahat cukup, minum air putih, makan sehat, segala macam. Tapi kan tentu ada sesuatu lain, misalnya perawatan-perawatan yang mungkin bisa direkomendasikan tuh dok untuk menjaga skin barrier kita. Apa sih sebenarnya, ada nggak kira-kira? Oke, kalau perawatan tuh kebetulan di Klinik Dermapro kita ada treatment terbaru namanya adalah Milky Biome. Dia itu mengkombinasikan antara growth factor, diinjeksi ya ini semua, injeksi growth factor dan juga injeksi hyaluronic acid. Tadi aku udah sebutkan bahwa hyaluronic acid itu juga salah satu yang merangsang kolagen, yang melembabkan kulit kita gitu. Jadi dia akan membantu kerjanya si skin barrier yang tadi seperti batu bata direkatkan dengan semen. Nah dia membantu semennya itu biar lebih kuat gitu. Jadi terus juga nggak gampang kering. Jadi dia akan lebih lembab, lebih kenyal, kemudian juga lebih cerah gitu. Kalau yang tadinya sering iritasi, gampang merah gitu ya, terus ada beruntus-beruntusan, itu bisa banget pakai Milky Biome ini. Itu yang lokal ke wajah. Kemudian bisa juga dibantu dengan infus misalnya untuk melembabkan dari dalam, contohnya dengan Milky Infus. Nah infus itu sendiri isinya adalah antioksidan dan juga antioksidan dan juga multivitamin yang manfaatnya untuk anti aging atau anti penuaan sambil melembabkan dari dalam juga. Oke, kalau untuk spesifik ke Milky Biome ini sendiri dokter, itu tuh frekuensinya harus berapa kali? Misalnya harus sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau gimana sebenarnya? Kalau Milky Biome tergantung sama keluhannya. Kalau memang lagi damage, lagi rusak banget skin barrier-nya bisa per 2 minggu. Tapi kalau misalnya untuk maintenance bisa 1 bulan atau 1,5 bulan sekali. Tergantung sama keluhannya. Dan akan lebih bagus lagi kalau dikombinasi sama treatment lain gitu contohnya. Kalau untuk Milky Biome itu cocok untuk orang yang tipikal kulitnya kayak gimana sih dokter? Atau semua jenis kulit tuh ya cocok-cocok aja untuk treatment Milky Biome ini?
Sebenarnya Milky Beam ini kan bisa untuk maintenance, untuk menjaga skin barrier. Jadi bisa untuk semua jenis kulit gitu ya. Terus pastikan tidak ada jerawat yang lagi banyak pustul merah meradang basah gitu. Yang pasti nggak boleh yang kayak gitu aja. Tapi kalau ada beruntus, kemudian ada jerawat kecil-kecil, itu kan pertanda skin barrier-nya rusak. Jadi justru harus pakai treatment ini. Kemudian ada flek-flek tipis gitu ya. Itu juga bisa pakai ini karena dia untuk mencerahkan juga gitu. Growth factor itu manfaatnya untuk meregenerasi sel kulit. Jadi merangsang sel kulit yang baru biar cepat muncul, yang mati tergantikan. Dimana yang baru pasti lebih cerah, lebih halus seperti itu. Terus dilembabkanlah sama hyaluronic acid yang dari rangkaian yang lain gitu. Tapi masih termasuk Milky Beam juga. Jadi Milky Beam itu ada 2 obat yang di situ ada di dalamnya seperti itu. Kalau abis Milky Beam itu tuh efeknya langsung kelihatan setelah treatment atau kan ada biasanya tipikal perawatan harus kayak beberapa hari baru kelihatan hasilnya. Nah kalau Milky Beam tuh gimana sih, Dok? Kalau Milky Beam single, maksudnya tidak digabung dengan treatment yang lain, misalnya nggak ada laser gitu ya, single, dia sebenarnya minimal downtime. Jadi nggak kelihatan ada merah, ada gimana-gimana, biasa aja. Cuma ada satu titik gitu. Terus biru juga bisa terjadi tapi jarang gitu. Nah kalau tidak ada merah, otomatis 30 menit setelah treatment akan kelihatan lebih cerah. Cerahnya dulu yang terasa. Nah kalau untuk lembab kurang lebih 3 hari, 1 sampai 3 hari akan lebih terasa seperti itu. Ngomongin soal cerah, dokter, biar nggak kita salah, nggak misleading di masyarakat. Orang tuh kadang cerah itu identik dengan putih. Yes. Nah, kalau Milky Beam ini, apakah untuk memutihkan atau tone up warna kulit kita, atau sebenarnya memaksimalkan warna kulit kita atau gimana, Dok? Karena itu 2 hal yang berbeda tuh, Dok, biar kita nggak cerah itu sebenarnya lebih ke bright gitu ya. Jadi ada orang yang kulitnya tonnya itu nggak putih tapi kusam gitu. Tapi ada juga yang nggak putih padahal dia sama-sama kayak aku lah, sama-sama kuning langsat, tapi kok aku kelihatan lebih kusam gitu. Nah itu bisa jadi dari skin barrier-nya itu gitu. Jadi kalau skin barrier sehat itu dia lebih bright, cerah gitu. Jadi bukan warna kulitnya tadinya misalnya kuning langsat terus jadi putih kayak gitu. Sebenarnya nggak harus putih juga ya, standar cantik kan sekarang maunya segala satu putih beragam gitu ya. Sebenarnya nggak harus putih juga, apalagi kita orang Indonesia. Yang penting itu kelihatan lembab, kemudian glowing. Glowing itu artinya dia glow within, jadi kelembapan itu cukup gitu. Jadi kalau ngelihat orang ada shiny-nya itu berarti kan dia sehat dari dalam kayak gitu. Ada yang bilang gini, Dok, ketika misalnya habis treatment apapun itu biasanya oke, kulitnya cerah, tapi ada permasalahan di bawah mata itu biasanya juga jadi warnanya agak lebih gelap. Nah itu apakah memang pengaruh dari perawatannya atau gimana sih sebenarnya, dokter, ketika ada kejadian atau case-case seperti itu? Memang jadi area mata tuh suatu area yang penting. Kita kalau ngobrol ngeliat mata dulu ya. Kalau mata ada biasanya orang bilangnya kok dia kelihatan kayak capek gitu ya. Sayu gitu kan. Ya itu biasanya karena misalnya ada dark circle, mata panda, terus matanya agak cekung, atau ada lemak atau eye bag atau kerutan-kerutan halus. Nah itu terjadi kenapa? Bisa karena dari proses penuaan contohnya. Kalau proses penuaan itu terjadi perubahan pada semua lapisan kulit kita. Di kulit kolagennya menurun, kemudian kulitnya juga lebih tipis, kurang elastis. Jadi bisa dites nih, mungkin pemirsa di rumah, cubit nih area pinggir mata. Kalau kembalinya lambat, berarti elastisitas kulitnya menurun, kolagennya berkurang, kerutan halusnya pasti udah banyak kalau udah kayak gitu. Kalau ini masih oke lah ya, Dok ya? Ya masih oke banget gitu. Masih elastis. Terus habis itu lama-lama begitu kolagennya berkurang, terus muncullah si kerutan-kerutan halus. Kemudian juga di bawahnya fat pad atau jaringan lemaknya menipis karena proses penuaan atau diet, turun berat badan drastis, atau olahraga berat gitu ya. Lemak yang dari sini turun akhirnya jadi cekung gitu, atau jadi menggantung. Contohnya lemak menggantung jadi eye bag seperti itu. Iya. Nah kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu, ada nggak sih juga treatment-treatment yang mungkin bisa direkomendasikan untuk pemirsa yang nantinya bisa memperbaiki misalnya kantong mata yang turun tadi atau warna yang gelap tadi bisa lebih dicerahkan? Nah kita akan bahas, dokter, usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Anda kembali bersama kami dan lanjut lagi, dokter. Kulitnya sudah cerah gitu misalnya kan, terus tadi ternyata ada permasalahan, matanya jadi kayak ada eye bag-nya, ada enggak cerahnya. Ada nggak sih perawatan yang kemudian bisa fokus ke bagian mata tuh, ada nggak? Ya ada banget. Jadi di klinik Dermapro ada treatment terbaru namanya adalah Milky Baby Eyes. Dia itu isinya ada salmon DNA. Salmon DNA itu bagus untuk derma repair, jadi menyehatkan kulit gitu ya. Nah dia si Milky Baby Eyes ini dia terdiri dari polynucleotide, jadi salmon DNA yang sudah dimurnikan gitu. Karena dia rantai molekul lebih panjang, otomatis dia lebih awet juga, long lasting, dan hasilnya juga lebih cepat terlihat seperti itu. Nah Milky Baby Eyes itu diinjeksi di area memang untuk spesifik di area mata. Jadi dia akan meningkatkan elastisitas kulit, jadi kulitnya kerutan halusnya akan lebih pudar, dan juga warna gelap pada area mata juga akan memudar. Akan hilang gitu ya. Nah kan injeksi di area bawah mata itu prosedurnya sakit dan berapa lama tuh, dok?
dokter? Sakit nggak? Kalau untuk sakit atau enggak itu relatif ya, tapi kebanyakan pasien dari 0 sampai 10 sakit banget, coba bilang 1 gitu. Karena kita udah pakai numbing cream, jadi ya di anestesi dulu pakai krim, dia udah baal pertama, kemudian kedua needle-nya kecil banget pakai jarum baby gitu. Jadi nggak begitu terasa sih. Bahkan ada pasien aku yang nggak pakai anestesi. Hah? Ya. Oh, wow, jadi langsung diinjek aja gitu Iya, dan tidak karena, merasakan ada sakit tipis apapun. banget jarumnya, jadi nggak begitu berasa. Gitu. Oke, kalau sudah treatment Milky Baby Eyes, itu tuh ada aftercare yang harus dilakukan nggak? Misalnya harus oleh skincare apa, jenis apa tertentu atau enggak? Sebenarnya kalau udah Milky Baby Eyes itu bukan karena abis Milky Baby Eyes terus kita harus oles eye cream gitu ya, tapi lebih ke memang harus dipakai eye cream itu karena dia pelembab gitu. Kalau untuk di wajah kan namanya moisturizer, kalau di mata namanya eye cream gitu. Untuk membantu menjaga kelembapan kulit sehingga skin barrier lebih terjaga. Jadi udah kita treatment ditambah dengan kan treatment cuma 2 minggu atau 1 bulan sekali. Nah di tengah-tengahnya maintenance-nya pakai apa? Itu pakai skincare gitu. Tapi sebenarnya itu tidak wajib tapi dianjurkan. Langsung kelihatan celingnya, celingnya alias cerahnya gitu, brightnya itu langsung setelah treatment atau gimana tuh dok untuk yang Milky Kalau Baby untuk Eyes? Milky Baby Eyes tuh ada downtime-nya sedikit, ada bentol-bentol kurang lebih 1-3 hari. Begitu bentolnya hilang akan kelihatan lebih cerah. Kurang lebih dari hari 5 sampai hari ke-7. Oke, ada downtime-nya tapi tidak hanya semingguan lah kurang lebih ya. Betul. Dan itu kan tergantung kondisi tiap orang juga beda-beda gitu ya dokter ya. Kira-kira untuk orang-orang misalnya tokoh-tokoh publik atau public figure yang sudah mencoba treatment ini tuh siapa saja dan bagaimana sih respon dari mereka ketika mencoba perawatan ini dokter? Oke, jadi udah lumayan banyak ya public figure kayak Ayu Ting Ting, kemudian Anwar, lalu Agnes Jennifer, kemudian Amanda Manopo, terus Arya Saloka dan lain sebagainya. Mereka terutama kalau Milky Bium itu kan sangat minimal downtime. Abis itu mau ada syuting, abis itu mau ada manggung tuh nggak masalah gitu, tidak mengganggu aktivitas, jadi aman. Oke. Gitu. Untuk, nah ini nih kan biasanya mungkin tidak hanya public figure, tapi mungkin juga mereka yang punya profesi lain yang menuntut mereka harus Ketemu orang. aktivitas, harus keluar misalnya atau kemudian aktivitasnya ada yang indoor, ada yang outdoor. Jadi untuk Milky Baby Eyes dan Milky Bium itu bisa langsung beraktivitas begitu dok? Bisa, nggak masalah gitu. Make up kalau untuk Milky Beam bisa langsung, kalau untuk Milky Baby Eyes make up area mata bisa besoknya gitu. Jadi tidak mengganggu aktivitas. Terus kalau misalnya untuk orang yang sering ketemu orang misalnya membutuhkan saya setiap hari pakai make up gitu. Justru dengan Milky Bium ini dia bikin make upnya tambah nempel kayak gitu. Nah, perawatan untuk baik Milky Baby Eyes atau Milky Bium ini direkomendasikan untuk mereka yang sudah masuki usia tertentu sajakah atau segmen tertentu sajakah atau mungkin hanya wanita saja atau sebenarnya bisa semua nih dokter? Enggak, pastinya pastinya bisa buat semuanya, semua usia, mau perempuan maupun laki-laki gitu ya. Karena penuaan itu sudah terjadi dimulai usia 25 tahun gitu, tapi memang gejalanya baru kelihatan di usia 30 tahun. Jadi kalau dilakukan sedini mungkin baru tepat dibilang anti aging atau anti penuaan, karena ketika sudah ada gejala berarti kita mengobati bukan preventif gitu. Jadi bukan anti gitu ya sebenarnya gitu. Jadi tidak harus saya belum tua harus umur kepala 4 misalnya, nggak harus kayak gitu. Jadi usia 20 tahun ke atas tuh udah bisa melakukan treatment anti aging. Oke, jadi udah bisa begitu ya, dan itu untuk semua ya, tidak hanya perempuan saja atau mereka yang di usia-usia yang mungkin sudah di atas 40 tahun tapi bahkan 25 tahun tuh juga udah bisa begitu ya, dokter ya. Oke, kalau gitu dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga pembahasan kita ini benar-benar bisa jadi rekomendasi, jadi inspirasi buat masyarakat yang nonton untuk kemudian bisa aware lagi sama kecantikannya, sama kesehatan kulitnya. Dan bagi Anda yang tertarik dengan perawatan ini, pemirsa, Anda jangan ragu untuk bisa berkonsultasi di Klinik Derma Pro di Instagram atau nomor telepon yang tertera sekali lagi di layar kaca Anda. Dan untuk itu mengakhiri Selamat Pagi Indonesia kali ini, saya mau panggil lagi dua partner saya yang cantik-cantik juga. Ada Valen dan juga Jessica. Hai. Ini kulit-kulit yang terawat kan dok kalau kayak gini kan? Cantik dan awet muda. Cantik-cantik dan awet muda ya. Ya kan, Yes. ini semua karena harus memperhatikan bagaimana Betul. kesehatan wajah. Dan skin barrier tadi ya udah Yes. disampaikan oleh dokter. Betul. Aduh, bangga banget nih siaran sama yang cantik-cantik begini. Sekali lagi terima kasih dokter telah bergabung bersama kami, Dokter Ellen. Sama-sama. Dan semoga kita nanti bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya Jason Sambo. Saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jessica Landari. Jangan lupa saksikan kembali Selamat Pagi Indonesia besok pada pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat hari Jumat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.